Pernah nggak sih kamu merasa kuat sendirian, sampai suatu hari kamu capek berpura-pura baik-baik saja? Inilah kisah seseorang yang terlalu lama sendiri, sampai akhirnya hidup memberinya kejutan yang tak pernah ia duga. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang akan menemani kamu dengan cerita-cerita kehidupan, cinta, dan pelajaran berharga di baliknya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk channel ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nama laki-laki itu Angga. Usianya sudah cukup dewasa untuk dianggap terlalu lama sendiri. Tapi masih cukup muda untuk terus berharap. Meski harapan itu sering ia sembunyikan rapat-rapat. Angga terbiasa menjalani hari seorang diri. Bangun pagi tanpa pesan selamat pagi, minum kopi tanpa obrolan ringan, dan pulang malam tanpa ada yang menunggu di balik pintu. Awalnya semua terasa baik-baik saja. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa kesendirian adalah pilihan, bahwa ia bahagia, bebas, dan tidak terikat oleh siapapun. Namun seiring waktu, ia mulai sadar, bukan kesendirian yang ia pilih, melainkan keadaan yang ia terima. Setiap kali Angga melihat pasangan bergandengan tangan di trotoar, ia pura-pura sibuk menunduk menatap ponsel. Bukan karena iri, tapi karena ada rasa kosong yang tiba-tiba menyelinap ke dadanya. Rasa yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Di media sosial, Angga sering tersenyum melihat teman-temannya menikah, bertunangan, atau sekedar mengunggah foto kebersamaan dengan caption manis. Ia ikut memberi like, menulis komentar bahagia, padahal di balik layar hatinya bertanya pelan. Kenapa aku belum? Angga bukan tak pernah mencintai. Ia pernah jatuh cinta dengan sepenuh hati, pernah berharap setinggi langit, dan pernah membayangkan masa depan bersama seseorang. Namun cinta-cinta itu selalu berakhir sebelum sempat benar-benar dimulai. Entah karena waktu yang tak sejalan, perasaan yang tak seimbang, atau karena ia terlalu sering memberi lebih, lalu pulang dengan luka. Sejak saat itu, Angga belajar menahan diri. Ia menjadi lebih hati-hati, lebih pendiam, dan lebih memilih diam daripada berharap. Ia takut jatuh cinta bukan karena lemah, melainkan karena sudah terlalu sering kecewa. Malam adalah waktu yang paling jujur bagi Angga. Saat lampu kamar dimatikan dan dunia terasa sunyi, ia sering menatap langit-langit, mendengarkan detak jam, dan merasakan rindu yang tak tahu harus ditujukan pada siapa. Rindu akan seseorang yang belum pernah ia temui, tapi entah kenapa terasa nyata. Angga sering bertanya dalam hati, apa di luar sana ada seseorang yang juga sedang menungguku? Seseorang yang kelak akan duduk di sampingnya tanpa banyak bicara, namun cukup dengan kehadiran saja, sudah membuat dunia terasa lengkap. Ia tidak mencari cinta yang sempurna. Angga hanya ingin seseorang yang mau tinggal, meski tahu ia tidak selalu kuat, tidak selalu ceria, dan tidak selalu baik-baik saja. Namun untuk saat ini, Angga masih sendiri, masih berjalan sendiri, masih pulang ke rumah yang sunyi, dan masih belajar berdamai dengan kesepian. Ia lelah menjomblo, tapi ia belum menyerah pada cinta. Angga mulai menyadari bahwa kesendirian bukan lagi sekadar keadaan, melainkan kelelahan yang perlahan menggerogoti hatinya. Bukan lelah karena tidak punya pasangan, melainkan lelah karena harus terus terlihat kuat. Setiap kali pulang ke rumah setelah hari yang panjang, Angga sering duduk diam di tepi ranjang. Sepatu masih terpasang, lampu belum dinyalakan. Ia menatap ruang kosong di depannya, seolah berharap ada seseorang yang menyapanya. Capek ya hari ini. Kalimat sederhana itu terdengar sepele bagi orang lain, tapi bagi Angga itu adalah hal kecil yang paling ia rindukan.
Pertanyaan demi pertanyaan mulai sering ia dengar. Dari keluarga, dari teman lama, bahkan dari orang yang baru ia kenal. Belum nikah, belum punya pasangan. Kok sendirian terus? Angga hanya tersenyum dan menjawab singkat. Masih fokus kerja. Padahal di balik jawaban itu, ada hati yang ingin berkata, "Aku juga ingin dicintai." Malam-malam Angga semakin panjang. Ia sering terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena pikiran yang tak mau diam. Tentang masa depan yang terasa kosong, tentang usia yang terus berjalan, dan tentang rasa takut jika ia harus menjalani hidup sendirian selamanya. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan kesibukan, bekerja lebih lama, menghabiskan waktu dengan teman, bahkan menenggelamkan diri dalam hiburan yang melelahkan. Namun saat semua selesai, sunyi selalu menunggunya pulang. Angga pernah mencoba membuka hati lagi, berkenalan, mengobrol, bahkan sempat berharap. Namun setiap kali perasaan mulai tumbuh, trauma lama kembali mengetuk. Ia takut memberi terlalu banyak, takut berharap terlalu tinggi, takut mengulang luka yang sama. Bukan karena ia tidak percaya pada cinta, tetapi karena ia tahu betapa sakitnya ketika cinta pergi tanpa pamit. Di tengah kelelahan itu, Angga sering bertanya pada dirinya sendiri, "Apa salahku? Apa aku kurang menarik? Atau aku hanya terlambat?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban. Yang ada hanya perasaan kosong yang semakin dalam. Pada suatu malam, Angga duduk di balkon apartemennya. Angin berhembus pelan, lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Ia menyesap kopi yang sudah dingin, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri. Ia lelah. Lelah menjadi kuat sendirian, lelah menenangkan diri sendiri, dan lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan tangisan keras, hanya tetesan kecil dari hati yang sudah terlalu lama menahan. Angga tidak butuh seseorang untuk menyelamatkannya. Ia hanya ingin seseorang yang mau duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi, dan tetap tinggal meski tahu ia penuh kekurangan. Namun, malam itu, Angga masih sendiri. Dan di tengah kelelahan yang tak terucap itu, ia hampir yakin bahwa cinta mungkin bukan lagi bagian dari hidupnya. Hampir. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada harapan, dan tidak ada rencana. Angga menjalani harinya seperti biasa. Datar, tenang, dan tanpa ekspektasi. Hujan turun sejak sore, memaksa Angga singgah di sebuah kedai kopi kecil dekat tempat kerjanya. Tempat itu tidak istimewa. Lampunya redup, musiknya pelan, dan aromanya menenangkan. Namun justru di tempat sesederhana itulah, hidup Angga perlahan berubah arah. Angga duduk di sudut ruangan, membuka ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Pikirannya masih lelah. Hatinya masih kosong. Sampai kemudian, seseorang duduk di kursi seberangnya. Perempuan itu tersenyum kecil sambil bertanya, "Maaf, kursi ini kosong." Angga mengangguk pelan. "Silahkan." Tidak ada percakapan panjang. Hanya dua orang asing yang berbagi ruang dan waktu yang sama. Namun entah mengapa, kehadiran perempuan itu terasa berbeda. Beberapa menit berlalu dalam diam, hingga tiba-tiba listrik padam sesaat. Lampu mati, musik berhenti, dan kedai menjadi sunyi. Perempuan itu terkedah kecil. Kayaknya hujannya keterlaluan. Angga tersenyum tipis. Iya, seperti nggak mau berhenti. Percakapan sederhana itu menjadi awal. Tentang hujan, tentang kopi, tentang kesibukan masing-masing. Tidak ada basa-basi berlebihan. Tidak ada usaha untuk terlihat menarik.
Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Sinta. Suaranya lembut, caranya bicara tenang, dan tatapannya membuat Angga merasa didengarkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Angga merasa nyaman berbicara tanpa harus berpura-pura. Mereka tidak membicarakan masa lalu yang menyakitkan. Tidak juga membahas masa depan yang belum pasti. Hanya cerita-cerita ringan tentang hal-hal kecil yang sering terlupakan. Saat hujan mulai reda, Angga menyadari sesuatu. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Sinta tersenyum sambil melihat jam. Sepertinya aku harus pulang. Angga mengangguk, sedikit kecewa tapi tidak ingin menahan. Iya, hati-hati di jalan. Sebelum pergi, Sinta menoleh. Terima kasih ya, obrolannya menyenangkan. Angga membalas senyum itu. Iya, aku juga. Sinta melangkah pergi, meninggalkan kursi kosong dan secangkir kopi yang belum habis. Namun kepergiannya justru meninggalkan sesuatu di hati Angga. Bukan perasaan jatuh cinta, melainkan rasa hangat yang sudah lama ia lupakan. Untuk pertama kalinya, Angga pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi. Tidak tahu apakah pertemuan itu berarti apa-apa. Namun malam itu, Angga tidur dengan satu pikiran sederhana. Mungkin hidup belum sepenuhnya kejam padanya. Setelah pertemuan singkat itu, Angga tidak langsung berharap apa-apa. Ia tahu betul, harapan yang datang terlalu cepat sering berakhir dengan kecewa. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Rasa hangat yang tertinggal sejak hari hujan itu. Beberapa hari berlalu, hingga sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama yang sama seperti perempuan di kedai kopi itu muncul di layar. Sinta. Pesannya singkat, sederhana, tanpa maksud berlebihan. Hai Angga, semoga harimu baik. Kalimat itu membuat Angga terdiam cukup lama sebelum membalas. Bukan karena ia tak ingin menjawab, melainkan karena ia lupa bagaimana caranya merespons dengan hati yang jujur tanpa rasa takut. Percakapan mereka mengalir pelan. Tidak setiap saat, tidak menuntut perhatian berlebihan. Kadang hanya bertukar cerita ringan, kadang saling mengirim lagu yang sedang didengarkan, atau sekedar menanyakan kabar di sela kesibukan. Angga mulai menyadari sesuatu. Bersama Sinta, ia tidak merasa perlu menjadi versi terbaik dari dirinya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tenang, jujur, dan apa adanya. Mereka mulai bertemu lagi, tidak selalu di tempat istimewa. Kadang hanya berjalan tanpa tujuan, duduk di taman kota, atau menikmati kopi sambil berbagi cerita kecil tentang hidup. Sinta bukan tipe yang banyak bertanya, namun selalu tahu kapan harus mendengarkan. Ia tidak memaksa Angga membuka luka lama, tidak juga menuntut kepastian. Justru disitulah Angga merasa aman. Perlahan, Angga mulai berani bercerita tentang kegagalannya mencintai, tentang rasa takut ditinggalkan, dan tentang kelemahan yang selama ini ia simpan sendiri. Sinta mendengarkan tanpa menyela. Tatapannya tenang, suaranya lembut. Aku nggak datang untuk menggantikan masa lalumu, katanya suatu sore. Aku hanya ingin mengenalmu hari ini. Kalimat itu menghantam hati Angga dengan cara yang tak menyakitkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu berlari dari bayang-bayang masa lalu. Namun, membuka hati tidak pernah mudah. Di saat-saat tertentu, Angga kembali ragu. Ia takut rasa nyaman ini hanya sementara. Takut suatu hari Sinta pergi seperti yang lain. Di malam-malam sepi, Angga sering menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Ia belajar mengatur jarak, menjaga perasaan, dan menenangkan diri bahwa apapun yang terjadi nanti,
ia harus tetap utuh sebagai dirinya sendiri. Sinta seolah mengerti tanpa perlu diberitahu. Ia tidak mengejar, tidak menekan, dan tidak memaksa Angga memilih. Hubungan mereka tumbuh seperti hujan gerimis. Tidak deras, tidak mengagetkan, namun perlahan menyuburkan hati yang sempat kering. Angga mulai tertawa lebih sering. Tidurnya lebih nyenyak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menantikan pesan masuk di pagi hari. Bukan karena ia bergantung, melainkan karena ia merasa ditemani. Angga sadar, membuka hati bukan berarti menjamin bahagia. Namun menutupnya rapat-rapat hanya akan memperpanjang kesepian. Dan bersama Sinta, Angga sedang belajar satu hal terpenting dalam hidupnya. Bahwa cinta tidak selalu datang untuk melukai. Kadang, cinta datang hanya untuk mengingatkan bahwa kita pantas dicintai. Waktu berjalan, tanpa pernah menunggu kesiapan siapapun. Namun, tanpa Angga sadari, hari-harinya kini terasa berbeda. Tidak lebih ramai, tidak lebih sempurna, hanya lebih hidup. Angga tidak lagi merasa dikejar oleh kesepian. Ia masih sendiri dalam banyak hal, namun hatinya tidak lagi kosong. Ada ketenangan yang tumbuh, bukan karena ia telah menemukan segalanya, melainkan karena ia berhenti melawan perasaannya sendiri. Sinta tidak pernah datang membawa janji, tidak juga memintanya untuk segera memilih arah. Ia hadir dengan caranya sendiri, tenang, tulus, dan apa adanya. Suatu sore, mereka duduk berdampingan, menatap langit yang perlahan berubah warna. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang tidak canggung. Angga menoleh, lalu berkata pelan, "Aku masih belajar, dan mungkin aku belum sepenuhnya siap." Sinta tersenyum. "Aku tidak sedang menunggu versi sempurnamu," jawabnya lembut. "Aku hanya ingin berjalan bersamamu, selama kamu mau." Kalimat itu tidak terdengar dramatis, namun justru karena kesederhanaannya, hati Angga terasa penuh. Untuk pertama kalinya, Angga tidak merasa perlu bersembunyi di balik ketakutannya. Ia tidak menjanjikan masa depan yang belum pasti, namun ia berani jujur pada perasaannya hari ini. Angga akhirnya mengerti bahwa lelah menjomblo bukan tentang tidak punya pasangan, melainkan tentang kehilangan harapan. Dan harapan itu kini kembali, bukan dalam bentuk kepastian besar, melainkan langkah kecil yang berani diambil perlahan. Angga tidak tahu bagaimana akhir kisahnya nanti. Apakah Sinta akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya, atau hanya persinggahan yang mengajarkannya tentang arti pulang? Namun, satu hal yang pasti, Angga tidak lagi takut mencintai. Ia tidak lagi menutup hati karena luka lama. Ia belajar bahwa kehilangan pernah terjadi bukan untuk menghukumnya, melainkan untuk menyiapkannya menjadi lebih dewasa. Malam itu, Angga pulang dengan langkah ringan. Ia menatap langit, tersenyum kecil, dan berbisik dalam hati, "Terima kasih, karena aku tidak menyerah." Akhirnya, Angga sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia hadir pelan, saat kita berhenti menuntut dan mulai menerima. Dan di titik itulah, lelah menjomblo berubah menjadi keberanian untuk mencintai lagi. Dari cerita ini kita belajar, menjomblo bukanlah aib, dan menunggu bukan berarti kalah. Kadang, hidup hanya ingin kita berhenti berlari dan mulai memahami diri sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menemani dan menguatkan kamu yang sedang lelah menjomblo. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.